undangan yang kami sebarkan, hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang namanya Lokakarya Sehari. Kita akan coba memetakan dari berbagai macam aspek kehidupan, dari nilai ekonominya, sosialnya, budayanya, bahkan sampai dengan politiknya. Seperti apa tren politik itu terhadap mitigasi kekeringan, adaptasi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Brebes Timur ini. Nah, harapannya hari ini kita bisa punya satu pemahaman atau persepsi yang sama terkait dengan satu ancaman. Kita gagal tanam, gagal tumbuh, gagal panen, akan terjadi kerawanan. Satu rawan pangan, nih. Berapa kira-kira produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan keluarga tani dalam 1 tahun? 6 bulan sampai tidak? Olahan produksi dari kebun petani itu untuk konsumsi 1 tahun cukup tidak? Tidak cukup. Kita yang gaji rutin bulan itu kita kurang rasa, tapi yang hidup dari pekerjaan tani dia rasa sekali. Pengalaman itu bahkan ada yang kurang dari 6 bulan. Bola yang sudah lasim, lalu sebenarnya ini persoalan konsep nih, pemahaman saja ini. Kalau kita introduksi tentang kandungan karbohidrat dan lain-lain dalam itu lain. Kita ini kan makan bukan berbasis konsep toh. Oh kan di muka ada di kebun sekarang lumung ada di pasar. Di pasar. Jadi orang tanam akhirnya lahan yang seharusnya untuk panen jagung pakai tanam mente dan segala macam, dapat uang baru pergi beli. Tiba-tiba kalau lumbung di pasar Turobo, terkenal NTT ini rawan gizi. Kalau di bawah garis merah artinya anak itu gizi buruk kurang. Nah, gizi buruk ini nanti diturunkan ke gizi kurang lalu ke gizi baik. Ini diperhatikan dia akan naik ke untuk waktu yang lama. Kita sibuk urus berat, ukur kesehatan anak itu dari beratnya, lupa tinggi atau panjangnya. Makanya belakang ada makin pendek badan, makin pendek otaknya. Apalagi ibu hamil yang petani dia tetap kerja seperti biasa. Nanti ada kajian pemetaan di faktor budaya, mohon para ibu ingat itu supaya bisa. Tujuan akhir mereka itu nanti cara-cara yang mereka inisiasi dalam rangka mitigasi dan adaptasi itu dia jadi praktek baik, jadi pola. Tapi kemudian juga dia ikut berkontribusi terhadap kebijakan badan publik. Pendampingan itu mengarah kepada komunitas petani, perubahan perilaku. Nah, sementara advokasi itu sebenarnya menyangkut struktur sosial yang melingkupi hidup petani, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak, atau program-program yang tidak itu. Jadi maksud saya kadang orang mempersalahkan mentalitas petani secara antropologis, tapi justru struktur sosial yang menindas itu yang menjadi mereka. Karena contoh bodoh saja bahwa yang petani itu malas tanam, mente. Tapi mereka tidak mau tanam, harga pasarnya tidak umum. Jadi kita melakukan advokasi ke harga pasar, faktor eksternal. Sementara mendampingi mereka untuk perubahan perilaku. Jadi dua ini. Sekitar mata air. Karena itu pernah dulu ada pemikiran bagaimana kalau sekian hektar di daerah sumber mata air itu harus dibebaskan. Harus dibebaskan menjadi milik pemerintah. Sehingga pemerintah melalui dinas teknisnya melakukan kegiatan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka belajar untuk tetap itu. Karena saya tidak pernah percaya bahwa biar bikin hitam di atas putih bahwa nanti ini akan aman, tidak pernah lagi diganggu, tidak. Dia harus pemerintah bebaskan 5-10 hektar di sekitar area mata air. Itu untuk menjamin bahwa
air itu tidak kering lagi. Di Adonara sekarang sedikit mungkin air sungai Webolen di Sagu saja. Wegoa sudah kering sekali. Wegoa sudah kering sekali. Wejole sedikit di Adonara Barat kering. Di Watampao itu masih ada tapi sedikit. Di Molong ke atas itu sedikit. Kalau Solor memang tidak ada. Solor Barat iya. Solor Timur di Waigawe itu, tapi dia kalau ada musim hujan juga. Di musim kemarau dia sangat kering. Sehingga pemikiran itu tidak boleh kita reboisasi. Tapi orang punya lahan itu harus dibebaskan. Di tangan pemerintah. Dan pemerintah melalui dinas teknis melakukan itu. Yang kedua lagi, advokasi itu khusus lagi pada pemerintah. Karena apa? Karena program pemerintah itu, minta maaf tadi karena suruh lepas baju karena begini, jujur saja pemerintah itu karena sistemnya proyek, jadi misalnya 1 tahun habis, tahun depan itu tidak berlanjut lagi, dia pindah lagi di tempat lain. Itu mau berhasil atau tidak itu sudah lalu, jadi tidak lagi. Ini yang menyebabkan kita setahap-tahap, setahap-tahap, sehingga misi tentang desa membangun kota menata itu pahamnya belum seragam. Saya punya pemahaman desa membangun kota menata itu tidak berarti bahwa desa membangun dan kemudian dari kota itu menata bagaimana, tidak. Desa membangun itu ruang desa itu diberikan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi apa yang ada di desa, silakan. Tapi kota menata melalui regulasi. Kota itu harus menata melalui regulasi. Tanaman yang banyak di satu desa di sini, desa sebelah yang tidak ada, bagaimana kota itu kalau antar desa, maka kota di kecamatan itu mengatur tentang regulasi aturan distribusinya, bagaimana kalau ternyata hasil melimpah di sini, cara mengaturnya supaya dia offer subsidi silang ke desa sebelah itu diatur oleh orang di kota supaya tidak terjadi penumpukan dan akhirnya harga turun di satu tempat sementara tempat lain itu kekeringan. Atau juga bagaimana supaya pemasarannya, karena begitu ya PPS atau dinas teknis pertanian melakukan pendampingan, lalu komunitas itu berproduksi bagus, mau jual kemana? Kita bebankan mereka hanya untuk berproduksi, sementara pemasaran itu dia sudah lari ke regulasi. Pemerintah harus buat regulasinya. Pemerintah apakah pergi mencari supplier dari Jawa atau Sulawesi, Pak kami punya musim tanam ini kacang tanah sekian ton, jagung sekian, asam sekian. Nanti apabila panen kita akan kerjasama misalnya. Jadi petani kalau bekerja dia tidak pikir lagi pasar karena pemerintah sudah tahu pasarnya. Kemudian yang ketiga teknis lagi, untuk Solor Timur itu ini sudah berjuang wilayah sudah. Karena saya lepas baju tadi. Harus. Kalau untuk Solor Timur itu rata-rata mereka militansinya tinggi karena mereka tahu bahwa alam mereka tidak menjanjikan. Hanya dia kembali lagi ke pemasaran tadi, sehingga rata-rata mereka itu juga masih barter. Saya sering mengatakan bahwa Solor itu kelihatannya kering, kalau kita kunjung ke desa kita makan beras merah. Saya tanya, mereka tanam beras biasa tapi nanti mereka barter, mereka tukar dengan beras merah. Saya malah berpikir pendampingan itu ke lingkup yang terbatas. Penyuluh pertanian itu yang harus didampingi. Yang pertama mengubah adaptif tadi itu, sehingga untuk ke bawahnya itu biar penyuluh pertanian itu yang melanjutkan. Di Adonara Barat saya melihat ada kebun contoh di situ dulu yang nanti anak-anak dari sekolah pertanian praktek. Sekarang itu tidak ada lagi itu. Saya lihat yang pinggir jalan mau ke Wure itu kan. Dulu itu ada. Dulu itu ada. Biasanya siswa praktek itu mereka yang membuat, masyarakat itu melihat, wih bagusnya, berarti kita bisa mencontohi begitu. Sehingga mungkin di 3 level itu, yang pertama mungkin bagaimana satu pemahaman tentang desa membangun kota menata. Kita sekarang ini kita suruh desa membangun tapi kota belum menata, tentang regulasinya. Yang kedua tentang konservasi mata air tadi. Sekian tahun lalu ada satu teman kita yang tamatan Australia, dia kerja di pertambangan di Kalimantan. Dia tanya, Wahid, apa yang bisa kita lakukan untuk Flores Timur sekarang? Katanya di situ kalau kuburannya susah ya. Dia tanya di lahan kuburan. Sebelum tidak, kalau di sini lebih bagus itu kamu memikirkan tentang konservasi mata air.
konservasi mata air. Karena apa? Yang saya omong tadi, soal kubur itu saya malah berpikir setelah orang ditanam tidak usah dibikin semen ya. Sarankan kita advokasi atau ini kepada anak-anak muda kita, anak-anak muda, khususnya para sarjana yang tidak terakomodir ataukah tidak ada kerja seperti itu. Kalau kita lihat sekarang pengangguran yang terbanyak itu para sarjana, pengangguran terbanyak, dan mereka tidak bisa kerja. Padahalnya ada kerja, ada lahan, ya ada lahan, tapi mereka tidak bisa kerja karena mungkin itu karena dari awalnya memang mereka tidak kerja seperti itu. Tapi kalau kita mengumpulkan mereka, ya, kita mengumpulkan mereka, memotivasi mereka, memberikan ramalan cuaca ini, bahwa umpamanya di Flores Timur ini kira-kira hujannya, musim hujan itu datangnya kapan? Nah ini sampai bulan dari startnya dari bulan berapa sampai kapan? Sehingga ramalan ini disampaikan kepada para petani. Dalam kaitan dengan antisipasi kekeringan ini, agar kita punya petani ini bisa tetap berupaya untuk bertani, maka harus diinformasikan kepada para petani teknologi apa yang harus dilakukan pada kondisi seperti ini. Saya kasih contoh. Misalnya kita di pertanian itu ada istilahnya konservasi, pertanian konservasi. Itu dia teknisnya itu tidak perlu saya jelaskan sini, tapi ada pertanian konservasi. Itu ada satu aplikasi teknologi yang sangat mudah. Pertama, dari segi biaya mungkin dia tidak butuh biaya terlalu banyak. Yang kedua, tenaga mungkin dia butuh tenaga tidak terlalu banyak. Saya boleh katakan ada satu istilah yang dari JPPS punya tadi, kemarau jangan bakar, tidak dibakar, hujan tidak cuci rumput. Hujan tidak cuci rumput. Nah, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan teknologi konservasi ini sebenarnya sejalan. Sehingga mungkin dalam kaitan dengan advokasi dengan pendampingan, mungkin teknologi itu juga perlu kita sampaikan kepada petani karena kondisi kita ini memang kering. Kalau kita melakukan pendampingan, maka subjek pendampingan kita itu adalah komunitas. Mereka lah orang-orang yang kalau mau bilang paling pertama terpapar perubahan iklim, kekeringan yang membuat mereka gagal.